Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian. Jadi di sini nama saya Ali As'ad. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya biasa dipanggil Ali. Saya kuliah di UIN Wali Songo ya, di bagian jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Nah, di sini saya sedang menjalankan yang namanya KKN DR. Jadi kalau biasanya itu KKN kita berkutat di dunia nyata, nah, tapi di sini di KKN periode ini itu ada sedikit perbedaan di mana kami melaksanakan KKN tapi di dunia maya atau virtual seperti itu. Jadi bahkan ada yang memelesetkan namanya itu menjadi bukan KKN lagi tapi KKM gitu. Kuliah kerja maya seperti itu. Tapi ya sebenarnya walaupun kami itu bergerak di dunia maya, tapi dunia maya pun sebenarnya kan juga termasuk dunia nyata. Kalau menurutku seperti itu. Oke, untuk sekarang ini udah masuk ke minggu ketiga untuk KKN ini. Kayaknya ada 45 hari dan juga ada semacam tugas individu dan kelompok, dan ini salah satu tugas individu saya, di mana saya mengajak atau bekerja sama dengan komunitas Kejar Mimpi Semarang yang dikomando oleh Mas Syarif ini. Nah, subhanallah. Dan ternyata juga anak UIN juga ternyata ya Mas ya. Gak nyangka juga kemarin, soalnya gak nyadar. Waduh. Oke, untuk mungkin hari ini atau waktu ini kita akan berdiskusi terkait dengan apa sih komunitas Kejar Mimpi itu seperti apa, terus nanti sepak terjangnya itu udah seperti apa sih sampai detik ini. Nah, seperti itu, terkait mungkin nanti sejarahnya seperti apa, pendiri dari komunitas dari pusatnya siapa, seperti itu ya Mas ya. Ya, siap. Kurang lebih seperti itulah nanti. Ini Mas, untuk sebelum masuk ke situ mungkin perkenalan dulu Mas. Masnya nih nama lengkapnya siapa sih? Terus tinggalnya di mana gitu loh. Wah, pura-pura gak tahu ini sepertinya nih. Ini Oke, iya. Saya jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah atau biasa dipanggil Syarif. Ya, asal dari kota Semarang sendiri, jadi asli dari Semarang, daerah sendiri, tepatnya di Kecamatan Genuk. Nah, akan tetapi bukan daerah banjir ya teman-teman ya. Terus garis bawahi. Di desa saya, alhamdulillah itu bebas dari banjir. Jadi mungkin teman-teman yang mau main ke daerah. Jadi bagi teman-teman yang mau main ke Semarang, khususnya ke daerah Genuk, itu tepatnya di desa Sumbung Harjo ya. Ya, Sumbung Harjo Mas. Ya, Sumbung Harjo, dekatnya banget Ayu. Dan alumni dari MAN 2 Semarang, dekatnya MAN 2 Semarang, situlah daerah situ. Itu Mas terkait asal usul sekolahnya gimana Mas? Mungkin dari kecil gimana? MA-nya, SD-nya di mana, SMA di mana, SMP di mana? Oke, baik. Sampai sekolah-sekolahnya dulu juga ya ini ya. Ya,
Biar nanti kan juga mungkin kan bisa jadi gini Mas, latar belakang pendidikan itu juga mempengaruhi kiprah, kerennya gitu Mas. Keren. Wah, keren banget nih Mas Ali nih, emang nih luar biasa. Ternyata tuh udah dalam banget gitu lah. Jangan terlalu Oke, dalam, sakit nanti. aduh mulai baper nih. Oke, jadi untuk pendidikan saya, untuk pendidikan formal itu langsung SD atau MI ya. Jadi dulu saya langsung ke MI, saya tidak TK terlebih dahulu. Jadi saya langsung ke MI, itu saya di MI Tanwirul Qulub, itu juga di daerah Semarang, itu tepatnya di Desa Bangethayu Wetan, itu hanya desa sebelah dari desa saya, gitu. Tangga. Nah, terus, iya, tenaga desa. Nah, untuk tingkat jenjang SMP-nya atau sekolah menengah pertamanya itu di MTS di situ juga, di MTS Tanwirul Qulub juga. Untuk SMA-nya itu aku di Mandua Semarang. Dan untuk non formalnya itu hanya sekolah di Madrasah Diniyah, itu pondok pesantren, hanya di Madrasah Diniyah. Itu sama juga di situ di Tanwirul Qulub juga, di Yayasan Tanwirul Qulub. Terus itu Mas, terkait cerita gimana sih kok Mas Syarif ini bisa sampai masuk di komunitas Kejar Mimpi ini, gimana sih ceritanya? Apa yang menjadi ketertarikan Mas Syarif ini? Oke, baik. Jadi ya aku ceritakan dulu gitu ya dari awal mulanya. Dari Kejar Mimpi itu sendiri, terus juga bagaimana sih aku bisa masuk di Kejar Mimpi, dan kenapa Kejar Mimpi bisa sebesar ini sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk di Semarang sendiri, itu Kejar Mimpi baru ada pada bulan Agustus tahun lalu. Gitu. Jadi sebelumnya aku ceritakan dulu mengenai sejarahnya Kejar Mimpi ya. Kejar Mimpi ini sendiri itu merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB Niaga. Nah, gerakan Kejar Mimpi ini itu memiliki tujuan untuk menginspirasi Indonesia dan generasi muda pada khususnya untuk berani melangkah dan mengejar mimpi gitu. Dan komunitas Kejar Mimpi ini pertama kali itu ada di Kota Malang gitu. Jadi itu Malang adalah kota pertama. Nah, baru disusul oleh beberapa kota lain seperti Medan, Padang, terus ada di Bandung, ada di Jogja, Solo, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan untuk di Semarang sendiri itu baru ada pada bulan Agustus tahun lalu. Jadi awalnya itu kita terbentuk dari sebuah event gitu. Jadi di bulan Agustus, di bulan Julinya itu baru open recruitment dari pihak CIMB Niaganya. Mereka itu mencari volunteer untuk ikut bergabung dalam sebuah event yang diselenggarakan oleh mereka, yaitu ada event Leaders Camp sama konser Kejar Mimpi untuk Indonesia kayak gitu. Nah, pada saat itu mereka sedang mencari beberapa volunteer untuk diikut sertakan dalam kegiatan mereka. Nah, pada saat itu sih saya sangat tertarik untuk ikut bergabung dalam event tersebut karena latar belakang saya sendiri sama dunia event gitu. Jadi karena saya suka event, suka sama organisasi, jadi saya mau mengambil itu. Jadi ketika melihat ada pendaftaran nih dari event ini, terus saya langsung mendaftar kayak gitu. Awalnya sih juga sempat ragu karena ini kan termasuk
event yang sangat besar gitu ya. Soalnya diselenggarakan oleh bank internasional gitu kan. Di mana itu Mas juga tempatnya? bahwa apa? Di mana tempatnya Di itu? Semarang. Semarangnya? Juga bisa lolos apa enggak gitu loh. Itu sempat kepikiran juga waktu awal daftar sebagai volunteer kemarin. Nah, setelah itu mencoba untuk memantapkan diri, akhirnya beranilah untuk mendaftar kayak gitu. Nah, dari sekian banyaknya pendaftar yang diterima itu hanya 20 orang pada saat itu gitu. Sekian jadi banyak itu berapa Mas? Kurang tahu sih totalnya berapa, soalnya kan kita nggak dikasih tahu juga ya sama pihak sananya gitu ya. Jadi itu kalau aku lihat sih pasti banyak yang daftar gitu kan, soalnya ini termasuk kegiatan besar gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa volunteer yang berasal dari luar kota Semarang gitu. Bahkan ada yang dari Universitas Brawijaya atau dari Jawa Timur, itu juga ada yang mendaftar ke Semarang sini, dan ada juga yang diterima kayak gitu. Akan tetapi sebagian besar itu mereka yang keterima mahasiswa ataupun orang yang domisilinya di Semarang kayak gitu. Nah, di situ awal eventnya itu ada 3 kemarin, di tahun kemarin, yaitu ada yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 16 dan 17 Agustus gitu. Gini Mas, sebenarnya itu gimana? Kejar Mimpi ini tuh sebenarnya itu komunitas yang bergerak di satu bidang aja atau beberapa bidang, misal mungkin di pendidikan mungkin, atau mungkin ada juga di bidang lain seperti itu Mas? Nah, dari Kejar Mimpi ini sendiri itu sebenarnya kita memiliki 4 pilar, Mas Ali, gitu ya. Kita memiliki 4 bidang, yaitu ada bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang ekonomi sosial, sama bidang filantropi. Nah, 4 bidang tersebut kita sebutnya itu sebagai pilar-pilar dari Kejar Mimpi Semarang. Pilar-pilar dari Kejar Mimpi itu sendiri. Nah, untuk di Semarang sendiri, kita itu lebih fokus pada pilar pendidikan kayak itu. Jadi kami di Semarang ingin lebih mengangkat fokus gitu. Pendidikan. Ya, lebih fokus tentang pendidikan gitu. Karena pendidikan saat ini kita melihat pendidikan saat ini tuh masih ada beberapa ketertinggalan kayak gitu. Dan kita mau mencoba untuk masuk ke sana. Kalau sampai sekarang Mas, itu anggota dari Kejar Mimpi itu, komunitas Kejar Mimpi itu udah berapa yang di Semarang, terus itu dari univ mana aja? Oke, jadi untuk anggota itu kita sebutnya Dream Warriors gitu ya. Jadi Dream Warriors itu kan sang pemimpi gitu kan. Nah, itu untuk Dream Warriors sendiri itu kita sudah ada grupnya juga, itu sudah hampir 200-an. Terus selain itu untuk pengurus kita sebutnya itu sebagai member gitu. Jadi untuk pengurus itu kita sebut member karena dia itu karena kita nanti yang membuat program-program kayak gitu, seperti seminar ataupun yang lainnya. Dan selain itu untuk ketuanya kita biasa menyebutnya itu sebagai leader kayak gitu. Dan untuk pengurusnya sendiri kita baru saja melakukan oprek kemarin, itu selesai pada pertengahan atau ya baru sekitar beberapa minggu kemarin gitulah, bulan Juni ini juga. Itu kita menambah beberapa personil dan sekarang member kita itu jumlahnya ada 28 total. Untuk syarat gabungnya gimana itu Mas? Syarat gabung komunitas? Jadi untuk syarat gabungnya sendiri itu tidak begitu sulit Mas Ali ya. Jadi ikuti saja Instagram dari kita, dari Kejar Mimpi itu sendiri.
dari Kejar Mimpi pusat dan juga Kejar Mimpi yang ada di kotamu. Kayak gitu. Kalau di Semarang kamu bisa follow yang ada di Semarang. Nah, nanti kamu bisa cari tahu kapan akan dilakukan open recruitment berikutnya. Kayak gitu. Nah, di situ nanti biasanya akan disertakan beberapa persyaratan mengenai apa saja sih yang dibutuhkan untuk kamu mendaftar sebagai membernya Kejar Mimpi itu sendiri gitu. Iya. Kalau sekarang Mas, ini kan di masa-masa kayak gini, kalau seandainya itu ada yang mau daftar, itu terus sistemnya gimana? Kalau dulu itu modelnya kita tetap, oh ya sebelumnya itu ada kantornya nggak? Kantor yang di Semarang itu di mana? Ya, sebenarnya untuk kantor atau sekretariat gitu ya, di Semarang sendiri itu sebenarnya belum ada. Nah, akan tetapi untuk saat ini saya fokuskan di rumah saya terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi barang-barang ataupun beberapa keperluan dari Kejar Mimpi Semarang sendiri itu berfokus di rumah saya saat ini, yang bertempat di daerah Genuk gitu. Itu Mas, kalau dari pusat pendiri apa namanya, Kejar Mimpi pertama itu siapa? Yang nggak di Semarang loh ya, yang pusat loh ya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, jadi itu Kejar Mimpi ini sendiri itu merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh si EMB Niaga kayak gitu. Jadi ini emang benar pure dari si EMB Niaga. Enggak, kita bukan perorangan. Jadi emang kita dari si EMB Niaga. Terus tujuan kita emang kita untuk mengabdi ke masyarakat kayak gitu. Dan Kejar Mimpi ini sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2017 gitu. Dan baru diinisiasi menjadi sebuah komunitas itu di tahun 2018-nya. Gitu. Terus gini Mas, pengalaman Mas Syarif ini selama di komunitas Kejar Mimpi itu seperti apa? Apa yang pengen Mas Syarif share ke teman-teman nih? Ini loh ada komunitas Kejar Mimpi buat anak-anak muda seperti itu loh. Ya tentunya sangat banyak banget pengalaman yang didapatkan di komunitas ini. Banyak sekali bertemu dengan orang-orang hebat, banyak sekali bertemu dengan orang-orang luar biasa yang sangat menginspirasi tentunya. Relasinya bertambah banyak, yaitu karena komunitas Kejar Mimpi ini sendiri itu sudah ada di berbagai kota di Indonesia, kayak gitu. Jadi kita benar-benar relasinya sudah cukup banyak. Bahkan kemarin sedikit cerita juga bahwa kemarin di akhir tahun 2019 sendiri itu ada pertemuan antar leader seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kemarin kita dipertemukan di sebuah kota, yaitu di kota Jakarta tempatnya, dan itu kita diberi pembekalan mengenai komunitas Kejar Mimpi itu sendiri, terus juga saling sharing antar leader. Bagaimana sih pengalaman leader-leader dari kota-kota lain itu seperti apa, kayak gitu. Keren. Terus itu Mas, berarti ini Mas Syarif ini sudah menjabat sebagai ketua itu udah dari awal ketika berdirinya Kejar Mimpi di Semarang ini, apa baru beberapa bulan aja Mas ini Mas? Jadi alhamdulillah juga aku juga termasuk salah satu sebagai pendiri Kejar Mimpi Semarang. Oh Masya Allah. Jadi di antara 20 orang tadi yang yang keterima sebagai volunteer, itu yang lanjut di komunitas itu hanya nggak nyampe 50% itu. Jadi hanya sebagian teman-teman yang masih bertahan untuk mau lanjut sebagai komunitas, dan akhirnya kita bentuklah komunitas ini. Dan awalnya pun juga
sempat bingung ya untuk mengenai siapa leadernya. Nah itu juga akhirnya bisa muncul saya sebagai leader, itu juga hasil voting dari teman-teman semua. Gitu. Udah Gitu teruji sih. kemampuannya ini. Nggak tahu juga. Oke Mas. Terus itu Mas, untuk proker ya, untuk proker tadi kan ada beberapa bidang tadi ya Mas ya. Untuk sampai saat ini Mas, sampai saat ini kira-kira itu yang udah terlaksana itu proker apa aja, terus mungkin apa kendalanya seperti itu? Untuk proker sendiri kita sudah cukup banyak yang sudah kita laksanakan. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama teman-teman semua. Walaupun kita baru saja dibentuk dan juga langsung mencari member baru gitu ya. Di akhir tahun 2019 itu setelah kita jadi komunitas, kita langsung oprek member kayak gitu. Nah, padahal kita juga belum saling kenal satu sama lain, belum benar-benar erat, akan tetapi di bulan Februari kita langsung bisa menyelenggarakan banyak kegiatan kayak gitu. Jadi di bulan Februari sendiri kita sudah ada berapa kegiatan ya, mungkin sekitar 3 mungkin atau 4 kegiatan di bulan Februari tahun ini. Padahal itu posisinya kita juga baru ketemu dengan member-member yang baru, bahkan sebagian itu belum pernah ketemu karena waktu itu kan setelah bulan Desember, di bulan Januarinya kan teman-teman semua kan pada libur kuliah, jadi pada pulang semua. Nah otomatis kita belum sempat untuk saling tatap muka secara langsung untuk semuanya. Jadi kita hanya ngobrol by chat di grup WA kayak gitu. Kita mau membuat program seperti apa di bulan depan kayak gitu atau beberapa bulan ke depan. Dan alhamdulillahnya di bulan Februari itu kita menyelenggarakan 2 kegiatan besar kita, yaitu Kejar Mimpi Talk Show sama Kejar Mimpi Go West to School. Karena 2 kegiatan ini merupakan 2 kegiatan besar dari Kejar Mimpi itu sendiri. Yang dilaksanakan oleh Kejar Mimpi Semarang, yang notabene kita baru terbentuk beberapa bulan mungkin. Gitu sih. Itu untuk event yang bulan Februari itu apa aja Mas itu Mas? Yang 4 event itu tadi, 4 kita ada Lumpia. Lumpia itu merupakan salah satu unggulan dari programnya Kejar Mimpi Semarang. Jadi kan Lumpia. Jadi kan kalau Kejar Mimpi itu secara besarnya kan 2 kegiatannya kan ada 2, yaitu Go West to School sama Kejar Mimpi Talk Show. Nah, kalau dari Semarang sendiri itu kita juga punya kegiatan unggulan atau kegiatan yang dimiliki oleh Kejar Mimpi Semarang, yaitu Lumpia. Jadi kenapa kita namanya Lumpia? Karena Lumpia ini merupakan salah satu makanan atau ciri khas dari Lumpia gitu kan. Nah, makanya kita ambil nama itu. Nah, Lumpia sendiri itu kepanjangan dari Lungguh Bagi Pengetahuan lan Ilmu Songko Ahline. Gitu. Keren. Jadi benar-benar kita piurkan ini tuh menjadi ciri khasnya dari Kejar Mimpi Semarang itu sendiri. Gitu. Dan itu kita juga itu berarti semacam kegiatan program Lumpia itu semacam talkshow atau gimana itu? Lebih ke duduk santai kayak gitu. Jadi lebih ke duduk santai, ngobrol kayak gitu, obrolannya nggak terlalu berat kayak gitu loh. Jadi lebih kita mencari misalkan nih kita saat ini sedang butuh seorang public speaking kayak gitu. Nah nanti mungkin kita bisa datangkan. Nah nanti mungkin dari public speaking figure ini nanti bisa bercerita mengenai pengalaman dia, bagaimana sih sepak terjangnya dia kayak gitu.
gitu, ataupun yang lainnya gitu. Nah, yang lumpia yang kemarin itu yang pertama kita mengambil dari mana ya, kok saya lupa. Jadi seorang entrepreneur kayak itu. Jadi di lumpia yang pertama kita mengambil seorang tokoh, yaitu seorang entrepreneur. Nah, kegiatan yang lainnya itu kita melakukan sharing community, yaitu ataupun diskusi dengan organisasi lain ataupun komunitas. Nah, pada bulan Februari kemarin kita melakukan diskusi atau sharing community bersama organisasi atau lembaga dari Dompet Duafa Jawa Tengah kayak itu. Jadi karena kita merupakan salah satu pilar kita, yaitu filantropi ataupun sosial, jadi kita ingin mengetahui lebih jauh apa sih filantropi itu, bagaimana sistem filantropi di salah satu lembaga Dompet Duafa, yaitu yang berada di Jawa Tengah kayak gitu. Itu Mas Ali. Terus Mas, gini Mas, kalau itu kan berarti udah cukup intens gitu ya kegiatannya ya. Tadi ada yang mau saya tanyakan itu, dari anggota itu sendiri terdiri dari mana aja, maksudnya dari univ mana aja seperti itu. Oh iya, lupa tadi saya menjawabnya. Ya. Jadi untuk anggota atau member sendiri itu kita bebas mau berasal dari mana aja. Yang penting dia berdomisili di Semarang gitu ya. Mau dari kampus swasta ataupun kampus negeri itu bebas. Ataupun dari sekolah tinggi ataupun mereka yang sudah bekerja itu juga boleh untuk mendaftarkan diri menjadi member dari Kejar Mimpi itu sendiri. Nah, hanya saja kita memiliki kriteria, yaitu untuk mereka pendaftar itu pada usia minimal 18 tahun sampai sekitar 25 ataupun 26 tahun gitu. Nah, untuk kampusnya sendiri saat ini itu sudah menyebar di kota Semarang ya, mulai dari UIN Wali Songo pastinya, terus ada Unisula kemarin juga sudah gabung, dari USM, terus ada dari Udinus, ada dari Universitas Diponegoro, terus juga ada dari UNES, terus juga ada dari Poltekkes gitu. Jadi udah banyak berarti. Sudah banyak yang gabung. Terus gini Mas, itu proker itu ketika mulai masa-masa pandemi kemarin itu ada kegiatan khusus nggak buat menghadapi masa-masa corona ini? Ya, awalnya sih kita tetap tetap kaget gitu ya. Maunya awalnya sebelum ada corona kita memang sudah menyiapkan sebuah program bahkan di sana, dan itu tuh akan dilaksanakan di awal bulan depan. Jadi kan corona datang di sekitar pertengahan bulan Maret gitu ya. Iya, dan Maret. Kita sudah persiapan mengenai kegiatan kita di awal bulan Aprilnya. Bahkan kita sudah hubungi narasumber, sudah persiapkan tempat juga, dan akhirnya kita nggak jadi, kita cancel karena gara-gara ada corona itu sendiri. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi kita sempat kebingungan juga ya. Hanya tuh awal-awal ada corona, kita masih sempat bingung mau membuat event seperti apa. Akan tetapi waktu itu mau mendekati puasa juga, jadi akhirnya kita sepakat untuk mengambil momen di bulan Ramadan sekalian kayak gitu kemarin. Jadi di bulan Ramadan sendiri kita memiliki beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online kayak gitu. Yaitu ada yang pertama ada kegiatan ngambil karim. Ngambil karim ini sendiri itu merupakan singkatan dari ngabuburit sambil kejar mimpi gitu. Jadi karena kenapa kita mau ambil istilah ngambil karim, karena ngambil itu kan berasal dari kata ambil, dan karim itu merupakan
artinya jadi kemuliaan kayak gitu. Jadi berharap dari kegiatan ini tuh kita bisa mengambil kemuliaannya di bulan Ramadan ini kayak gitu. Nah, selain itu juga kita mengambil waktunya itu pada sore hari berpuasa, kita sesuaikan yaitu kegiatannya yaitu sebuah ngabuburit di sana kayak gitu. Dan kita tambahkan aja sekalian yaitu mengenai kejar mimpi di dalamnya. Dan jadilah ngabuburit sambil kejar mimpi untuk mengambil kemuliaan di bulan Ramadan. Secara lengkapnya seperti itu. Keren. Jadi apa ya, sekali kegiatan memang kita langsung alhamdulillah bisa mengambil atau apa ya, maknanya itu sangat dalam di dalamnya. Itu sih. Jadi kita sempat menyelenggarakannya itu 2 kali kegiatan ngambil karim, yaitu yang pertama kita mendatangkan seorang psikolog, yaitu kita dengan tema kecemasan, cara menghadapi kecemasan di masa-masa pandemik itu seperti apa, kayak gitu. Dan yang kedua kita mengambil apa ya, tokoh, yaitu seorang motivator, seorang trainer juga, seorang dream planner juga, yaitu yang berasal dari kota Bandung. Sekaligus beliau merupakan coachnya dari Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Kayak gitu. Keren. Itu terus sistemnya juga menggunakan apa namanya? Online juga berarti itu? Iya, sistemnya semuanya online. Yang ngambil karim yang pertama kita lakukan melalui Google Meeting. Terus yang kedua yang bersama tadi seorang motivator kita laksanakan melalui kejar mimpi atau kejar mimpi aplikasi gitu. Dan kegiatan yang lainnya yaitu kita juga ada kegiatan di bulan Ramadan itu ini One Day One Juice yang kita laksanakan secara online juga. Jadi kita melakukan tadarus itu setiap malam selama bulan Ramadan dan kita lakukan secara online, yaitu seperti ini. Jadi kita lakukan secara live Instagram, yaitu 2 orang. Jadi nanti membacanya secara bergantian kayak gitu. Dan di akhir bulan Ramadan juga kita lakukan atau laksanakan kegiatan Hotmail Qurannya. Jadi setelah hampir 1 bulan kita melakukan tadarus, terus kita laksanakan juga hataman Al-Qur'annya di akhir bulan kayak gitu. Nah, untuk kegiatan yang lainnya yaitu ada kegiatan competition yaitu ataupun lomba, yaitu kompetisi membuat gambar karikatur. Kita sebenarnya sempat pesimis juga sih, maksudnya gimana ya, nanti banyak gak ya yang daftar ataupun yang ikut lomba ini, soalnya kan karikatur kan cukup sulit gitu ya. Nah, akhirnya kita memantapkan diri, kita mantapkan teman-teman semua, akhirnya kita selenggarakan, kita ambil kompetisi ini, dan alhamdulillahnya banyak sekali Dream Warriors ataupun teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Bahkan kita kemarin sudah sempat tutup, sudah lebih dari batas penerimaan file-file ataupun gambar-gambar yang dikirimkan, akan tetapi masih ada beberapa peserta yang masih mengirimkan lewat dari tanggalnya itu, kayak gitu. Dan akhirnya kita pun juga senang juga di sana banyak sekali yang aktif untuk ikut, dan kita ada beberapa sedikit hadiah untuk mereka juga gitu. Dan untuk kegiatan terakhirnya yaitu kita menyelenggarakan kegiatan Nuzulul Quran. Jadi kita juga selenggarakan kegiatan Nuzulul Quran yang mana kita juga menghadirkan seorang tokoh ustadz ataupun Gus sih, dia anaknya seorang kiai sih, jadi gitu. Jadi seorang Gus, yaitu dari Kabupaten Semarang gitu.
Gimana tertarik? Kurang lebih seperti itu Untuk di bulan Ramadan kemarin. kalau di Idul Fitrinya Mas, Kalau untuk di Idul Fitrinya kita tidak ada kegiatan. Jadi setelah Lebaran baru kita adakan oprek lagi, kayak gitu di gelombang keduanya. oh udah gelombang kedua berarti ya? Jadi setelah Lebaran itu langsung kita lihat beberapa teman yang mungkin sudah bisa lanjut mengejar mimpi itu sendiri. Terus akhirnya untuk mengisi kekosongan dari teman-teman yang sudah keluar, kita lakukan after recruitment lagi di sana. Itu. Terus itu Mas, sebagai apa namanya sebuah komunitas itu gimana tanggapan Mas terkait kebijakan pemerintah tentang new normal? Nah, apakah itu juga nanti mempengaruhi apa namanya program di kejar mimpi itu sendiri nggak sih seperti itu? Untuk mengenai kegiatan new normal ya. Jadi untuk saat ini kita masih fokus pada kegiatan online. Jadi memang sebelum apa ya kita dinyatakan benar-benar normal, kita saat ini belum apa ya untuk kegiatan langsung secara besar-besaran itu kita belum berani kayak gitu. Karena nanti pasti akan mengundang apa ya halayak banyak gitu ya. Karena kegiatan kita itu pasti nanti biayanya cukup besar kayak gitu karena kita biasa menyelenggarakan seminar-seminar ataupun talk show kayak gitu. Dan untuk saat ini itu kegiatan terdekat kita nanti di bulan Agustus itu tepatnya sekaligus untuk memperingati 1 tahunnya Kejar Mimpi Semarang. Kita ada beberapa serangkaian kegiatan anniversary dari Kejar Mimpi Semarang yang sudah kita mulai dari akhir bulan ini gitu. Jadi di akhir bulan ini kita sudah mulai kegiatan, yaitu yang pertama kita sudah launching, yaitu kegiatan pertama ada lomba desain logo untuk anniversary-nya Kejar Mimpi Semarang kayak gitu. Berarti ini sementara ini aneh Mas ya, mengadakan suatu event yang apa namanya berkaitan dengan persiapan apa namanya anniversary dari Kejar Mimpi seperti itu ya? Iya, jadi saat ini kita sedang fokus sama kegiatan itu. Jadi kita sudah siapkan beberapa kegiatan itu untuk teman-teman Dream Warriors nanti bisa mengikuti semua itu. Jadi nanti tunggu saja beberapa surprise dari kita gitu. Karena kita sudah siapkan beberapa narasumber ataupun pemateri yang sangat luar biasa nanti. Untuk kedepannya Mas mungkin udah ada rencana nggak proker baru mungkin untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini, ada nggak kira-kira? Kalau untuk prokernya itu apa ya? Saat ini kita masih online semua, jadi kita belum berani. Jadi selama dari pusat itu belum memberi arahan untuk kita bisa terjun secara langsung, maksudnya langsung apa ya ke halayak banyak, kita belum bisa berani ambil resiko gitu sih. Kita dari kerukunan terlebih dahulu untuk saat ini. Halo Mas. Halo. Weh, dengerin ya. Ya itu. Terus mungkin ada nggak Mas apa namanya kerjasama sama komunitas lain waktu kegiatan kemarin itu? Ada juga, jadi kita juga sangat open banget untuk melakukan kerjasama atau biasa kita sebut dengan kolaborasi event gitu ya. Jadi kita sempat beberapa kali melakukan kolaborasi event, kita ajak
kita berusaha untuk mengajak komunitas-komunitas yang ada di Semarang, sekaligus untuk memperkenalkan Kejar Mimpi Semarang itu sendiri. Karena Kejar Mimpi Semarang ini sendiri kan juga termasuk masih baru banget di kota Semarang gitu. Dan kegiatan kolaborasi yang sudah pernah kita laksanakan yaitu ada kolaborasi bersama mahasiswa PPL dari UIN Warisongo, dari Prodi Psikologi kemarin kita laksanakan. Itu kita membuat perpustakaan mini atau library mini untuk sebuah sekolah TK dan TPQ di salah satu kabupaten Semarang kayak gitu. Karena sekolah tersebut itu masih agak tertinggal, jadi supaya teman siswa-siswa di sana juga bisa mengakses pengetahuan secara luas nantinya kayak gitu. Dan untuk selanjutnya itu kita saat ini sedang melakukan kolaborasi yaitu dengan Dompet Duafa Jawa Tengah untuk mempersiapkan kegiatan terdekat kita yaitu Kejar Mimpi Semarang Sedekah Kurban kayak gitu. Oke Mas, ini mungkin ada ada yang mau Mas Syarif bicarakan mungkin terkait Kejar Mimpi untuk menutup kegiatan kita mungkin. Apa ya? Aku pun juga masih bingung. Closing statement nih jadinya. Iya sih. Oke. Jadi aku masih mikir dulu, masih loading dulu. Apa sih yang perlu kita lakukan? Jadi seperti tagline-nya dari Kejar Mimpi itu sendiri, yaitu ada pilih tidur lanjutkan mimpi atau bangun kejar mimpi. Itu. Keren. Oke, Mas Syarif, mungkin diskusi kita siang ini semoga memberikan manfaat baik bagi saya sendiri ataupun juga yang lain juga terkait ternyata ada komunitas Kejar Mimpi yang bergerak di bidang ada pendidikan juga ada, di bidang sosial juga ada, bahkan kemarin juga sudah membuat perpustakaan mini di suatu desa terpencil. Mungkin bisa menjadi suatu motivasi tersendiri bagi generasi muda kita, generasi penerus bangsa mungkin untuk bergabung mungkin di Kejar Mimpi ataupun mungkin bahkan punya inisiatif buat komunitas sendiri seperti itu. Dan semoga dengan adanya acara ini termasuk agenda dari KKN saya ya, KKN DR, istilahnya KKN DR Mas Syarif, KKN dari rumah. KKN dari rumah tapi ini virtual, tapi ini jaketnya nggak virtual nih, tetap ada jaket ini. Oh ya, ini emang untuk KKN DR ini berarti nggak ada wilayahnya gitu ya, maunya khusus di mana gitu berarti nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau desa mungkin ya di daerah tinggalnya sekarang tuh dimana, kalau seandainya yang tidak pulang di di tempat tinggalnya ya tetap mungkin di kosnya atau di pondoknya gitu. Oke. Oke, mungkin ini dari saya pribadi. Apabila dalam berdiskusi dengan Mas Syarif yang sangat memotivasi ini, yang ternyata juga nggak ngira. Semoga memberi manfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya